Salam, perkenalkan nama saya Syarianti, NIM 1902-150035, Program Studi Kepemimpinan Kristen semester 5, mata kuliah Perilaku dan Pengembangan Organisasi, dosen pengampu Tiapon Teresa Andini, MSc. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu perilaku antar kelompok dan mengatasi konflik. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pengertian kelompok. Kelompok merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan dibentuk bersama berdasarkan pada interest atau tujuan yang sama. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial, kelompok, dan norma yang diadopsinya. Perilaku kolektif merupakan tindakan seseorang, oleh karena itu, pada saat yang sama berada pada tempat dan perilaku yang sama pula. Pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok adalah interaksi sosial antara 2 kelompok atau lebih kelompok yang saling berhubungan dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria fisiologis dan kebudayaan. Hubungan antar kelompok bukanlah hubungan yang tiba-tiba terbentuk. Hubungan ini merupakan akumulasi dari serangkaian hubungan-hubungan sosial yang ada. Hubungan ini mengandung sejumlah dimensi, antara lain sejarah, sikap, perilaku, gerakan sosial, dan institusi. Di samping itu terdapat pula sejumlah faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan antar kelompok, yaitu rasialis, etnisitas, seksisme, dan ageisme. Pembahasan yang ketiga, yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik. Konflik adalah suatu organisasi dalam perbedaan pendapat antara 2 atau lebih anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penilaian, atau pandangan yang berbeda. Perbedaan antara konflik dengan persaingan, kompetisi, terletak pada apakah salah satu pihak dapat mencegah pihak lain dalam pencapaian tujuan. Kompetensi terjadi apabila tujuan kedua pihak tidak sesuai, akan tetapi kedua belah pihak tidak dapat saling mengganggu. Sebagai contoh, 2 bagian pemasaran komputer yang saling bersaing dalam satu organisasi, di mana kedua bagian tersebut siapakah yang pertama-tama mencapai atau memenuhi kota penjualan yang paling banyak. Jika dalam hal ini tidak ada kemungkinan untuk mencampuri usaha pihak lain dalam mencapai tujuannya, maka terjadilah kompetisi. Akan tetapi apabila ada kemungkinan untuk mencampuri itu dan memang diperlakukan, terjadilah konflik. Pembahasan yang keempat, yaitu strategi mengatasi konflik. Yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasikan dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi. Tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Dan yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukanlah pada hal-hal yang sepele. Menyepakati suatu solusi merupakan kumpulan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sesekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Secarilah yang terbaik. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati jangan membiarkan pertimbangan ini selalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah wawasan dalam mata kuliah Perilaku dan Pengembangan Organisasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.